sikap saya pribadi hari ini saya memposting di Instagram Abdul Somad Official. Saya posting Syekh Azhar, guru kami di Al-Azhar Kairo, Mufti Al-Azhar, Ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah, menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya bukalah boikot ini. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Kalau kalian masih mengejek, ini adalah salah satu bahwa kita punya kekuatan ekonomi, kami punya solidaritas luar biasa. Tidak ada tawar-menawar dengan para penghina Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke, terima kasih pertanyaannya Ibu Risha. Wah, Pak Ustadz ini aplikatif sekali nih ya, karena di dunia nih makin... Saya dari Solo, Dr. Anita. Saya dari Solo. Waduh, terima kasih Bu Risha dari Solo sudah mampir di sini. Oke, Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz, bagaimana nih untuk yang menghina junjungan kita Nabi Muhammad SAW? Idealnya itu, kehidupan ideal itu seperti kehidupan Nabi Muhammad SAW di periode Madinah yang 10 tahun itu, Ibu Risha. Jadi ada pemimpinnya Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian ada orang Yahudi yang menghina. Maka ada orang Yahudi yang menghina, jadi rakyat itu sebetulnya tidak bertindak. Jadi semuanya adalah pemimpin, ulil amri. Oleh sebab itu maka idealnya begitu. Jadi idealnya kita punya pemimpin, pemimpin inilah dulu ketika kita masih punya Sultan Abdul Hamid di Turki, yang kekuasaan paling besar namanya Turki Utsmani. Ketika itu juga orang Prancis ini sudah buat drama. Dari dulu Pak Ustadz? Dari dulu sudah buat drama? Ya, ada drama, mereka buat opera, drama. Di situ pelakonnya itu pelawak paling lucu sebagai Nabi Muhammad SAW. Waktu itu mereka tampilkan di Paris. Jadi berita itu sampai ke Sultan Abdul Hamid. Jadi Sultan mengirim surat ke pemimpin Eropa, kalian stop ini opera ini. Karena ini menghina Nabi kami. Jadi pemimpin stop. Waktu itu mereka takut dengan Sultan Abdul Hamid dengan kekuasaannya. Kalau kalian tidak stop, kami akan kirim bala tentara kami. Akhirnya di stoplah opera itu, drama di Paris itu akhirnya berhenti. Ya, jadi idealnya begitu Ibu Risha. Tapi karena kita tidak punya kesatuan pemimpin negara Islam lemah, ketakutan semua. Karena Paris, Prancis ini negeri yang hebat, akhirnya umat Islam mengambil tindakan sendiri. Dan kita sekarang sedang melakukan perbuatan yang tidak ideal. Apa yang dilakukan oleh seorang anak muda memenggal kepala guru yang brengsek, mengejek Nabi, karikatur Nabi di depan murid-muridnya. Apa yang sedang dia lakukan itu adalah tidak ideal. Tapi salahkah dia? Wallahu a'lam. Saya tidak berani menyalahkan dia. Karena kalau saya katakan dia salah, ternyata dia mati syahid, di akhirat dia dimuliakan, masuk surga, saya malu dengan dia. Tapi apa yang tidak dilakukan sekarang adalah tidak ideal. Tapi ketidakideal itu terjadi, kenapa? Karena memang tidak ada pemimpin umat Islam yang lantang seperti yang dilakukan oleh Muhammad. Seperti yang dilakukan oleh Sultan Abdul Hamid pada masa lalu. Kita tidak akan bisa mengangkat harkat martabat Islam dengan meledakkan kedutaan Prancis. Apakah kalau kita ratakan kedutaan Prancis di Jakarta itu sekarang selesai masalah? Tidak. Oleh sebab itu jangka panjangnya bagaimana anak-anak kita ini kita didik dengan pengetahuan yang baik. Dia bisa menjelaskan Islam rahmatan lil alamin. Dia menulis buku. Anak-anak Bapak Ibu IID menjadi dokter-dokter tapi juga bisa bahasa Arab, paham Quran. Mereka menjelaskan mukjizat. Akan ada di antara anak Bapak Ibu menjadi SPOG, spesialis obgyn, spesialis kandungan, menjelaskan manusia itu dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi tulang belulang, disebutkan dalam Al-Quran, lalu kemudian ditopang penafsirannya dengan pengetahuan modern, sehingga orang-orang Prancis itu nanti akan berkata, oh hebat sekali Islam, mereka pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita perbaiki anak-anak kita dengan TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah itu dia menjadi dokter spesialis. Mereka akan menjelaskan kehebatan Islam. Sehingga mereka akan menebarkan hidayah. Mereka tidak lagi sibuk bicara tentang masalah jenggot, kaki celana, khilafiyah, memecah belah umat.
masalah maulid bid'ah, tapi mereka menjelaskan Islam yang sempurna, yang universal, sehingga terwujudlah firman Allah, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Ada di antara anak kita yang belajar ilmu astronomi, ada yang belajar geologi, ada yang belajar meteorologi, geofisika, klimatologi, sains teknologi. Maka itu semua akan menjelaskan kehebatan Islam di masa akan datang. Saya kira demikian Ibu Risa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau saya boleh menambahkan, itu jangka panjang Pak Ustadz. Kalau sikap kita saat ini bagaimana Pak Ustadz? Kalau di depan mata kita ada yang seperti itu, taruhlah itu orang yang kita kenal. Sikap saya pribadi hari ini, saya memposting di Instagram Abdul Somad Official, saya posting Syekh Azhar, guru kami di Al-Azhar Kairo, Mufti Al-Azhar, Ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah, menolak ajakan Presiden Prancis untuk membuka boikot. Tidak ada tawar-menawar bahwa mereka kedutaan Prancis di Kairo menelpon Syekh Azhar supaya bukalah boikot ini. Tidak, umat Islam wajib memboikot. Kami bisa minum susu produk kami bisa makan makanan kami. Kalau kalian masih mengejek, ini adalah salah satu bahwa kita punya kekuatan ekonomi, kami punya solidaritas luar biasa. Tidak ada tawar-menawar dengan para penghina Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi kita harus punya sikap tegas tetap ya Pak Ustadz ya? Oke, siap. Pak Ustadz, ada pertanyaan ini tentang ilmu sehari-hari ya. Pak Mamat Surahmat, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Ustadz nih tentang kesabaran. Sabarannya harusnya ada batasnya atau enggak? Pak Mamat, apakah sudah siap? Ini pertanyaan juga bagus menurut saya. Pak Mamat. Oke, saya bacakan. Pak Ustadz, apakah dengan demikian kesabaran itu tidak ada batasnya? Dan cukupkah kita dengan bertawakal hingga kita dapati hidup yang akan indah pada waktunya? Oke, bagaimana pendapat ini jika kita sinkronkan bahwa manusia diberi akal untuk berlogika dan nurani untuk meresapi hingga dia merubah jalan hidupnya sendiri? Pak Ustadz, bagaimana kita tawakal aja, sabar aja, atau usaha, atau bagaimana Pak Ustadz kalau hidupnya nggak indah-indah nih? Pada waktunya tuh bagaimana maksudnya Pak Ustadz? Pak Mamat Surahmat, sabar itu ada 3 Pak Mamat. Sabar yang paling rendah adalah sabar menerima takdir. Sakit, sabar. Gempa bumi, sabar. Erupsi, sabar. Gunung meletus, sabar. Itu ini paling rendah Pak Ustadz? Sabar paling rendah. Sabarnya dokter umum ini. Oke. Di atas itu adalah sabar menahan diri dari maksiat. Punya uang diajak pesta narkoba nggak mau, itu sabar. Punya uang diajak zina nggak mau, itu sabar. Ganteng diajak LGBT nggak mau, itu sabar. Yang ketiga puncaknya adalah sabar dalam beramal soleh. Sabar untuk tidak beli tas branded demi untuk makan fakir miskin. Itu sabar yang luar biasa. Sabar untuk enggak beli mobil baru demi buat rumah Quran. Itu sabar. Saya punya teman, rumahnya rumah Prumnas biasa, dia beli ruko, dijadikan rumah Quran. Itu sabar yang luar biasa. Jadi sabar yang ditanya Pak Mamat Surahmat, sabar level paling bawah. Dan itu pun salah memahaminya. Beliau sebenarnya ingin meluruskan pemahaman. Sabarlah kita. Oh enggak, dalam Islam diajarkan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Engkau berbuatlah sehebat-hebatnya seakan-akan kau hidup untuk selamanya. Kalau untuk dunia. Idza qudiyatis shalah, kalau kau sudah selesai melaksanakan salat, fantasyiru fil ardh, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Tanam sawit sejauh mata memandang, tanam kebun karet. Kau mesti kaya supaya bisa bangun masjid. Kau mesti kaya supaya buat sekolah gratis. Kau mesti kaya supaya bisa menyelamatkan umat ini. Adapun orang yang tidak mau berusaha, tidak bekerja, ketika ditanya, kau apa? Sabar. Itu bukan sabar. Goblok, bodoh, blow on. Oke. Kalau keadaannya jelek terus Pak Ustadz, udah usaha, gimana? Kayak COVID ini kan jelek semua Pak Ustadz. Semua kena dampaknya. Kita ini ngaji mau cari kebenaran atau mau cari pembenaran? Kebanyakan orang sekarang dia sudah putus asa, dia malas, dia nggak mau kerja, lalu dia cari ceramah ustadz untuk membenarkan perbuatannya. Ini nggak benar.
Dia sebetulnya udah putus asa, malas, terus dia cari ceramah Ustadz tentang sabar. Ya sabarlah. Ini nggak benar. Saya nggak setuju kalau ceramah saya tentang sabar hanya untuk membenarkan kemalasan dia. Kalau yang sekarang nggak bisa kerja karena PHK, dia bisa jualan online. Kenapa kita tidak tiru sekarang perusahaan-perusahaan Amerika yang beberapa tokonya tutup, mereka jualan pinggir jalan. Kenapa kita tidak ikut itu? Oke. Waduh, cakep Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, terima kasih jawabannya. Jadi tetap ya Pak Ustadz ya, nggak ada sabar, nggak ada batasnya, mesti usaha supaya bisa keluar dari keadaan yang tidak baik. Amin. Oke.